Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nini Cutami. Beranjak dari pertanyaan teman Nini. Dan masih banyak rumor atau mitos yang masih beredar di masyarakat luas di sekitar kita. Apa itu? Terlebih orang tua zaman bahla kita itu sering mengingatkan, terutama bagi anak perempuan, seperti ini. Nah, kamu jangan pegang-pegang bulu kucing. Nanti kalau pegang bulu kucing, kamu bisa mandul. Dan ada keluarga yang memelihara kucing seperti ini. Loh, saya memelihara kucing dan saya juga punya banyak anak. Jadi persepsi ini harus kita luruskan dari sekarang ya. Sebenarnya bulu kucing itu tidak sama sekali menyebabkan kemandulan. Kemandulan itu di dalam bahasa medis infertilitas yang menyebabkan kemandulan terhadap kesuburan seorang wanita itu adalah Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii yaitu protozoa parasit yang menginfeksi saluran cerna kucing. Disitulah toxoplasma itu ada. Saat kucing terinfeksi lalu di lingkungan sekitar kita, toxoplasma itu ikut ke dalam kotoran atau tinja kucing. Timbullah toxoplasmosis dari kucing yang terinfeksi toxoplasma. Dan toxoplasmosis itu yang menyebabkan kemandulan terhadap seorang wanita. Ingat ya guys, tidak semua kucing itu terinfeksi Toxoplasma gondii. Akan tetapi guys, kita harus be careful atau hati-hati terhadap kucing liar. Kita tidak tahu kan makan kucing itu apa, minumnya di mana. Mungkin jarang mandi juga kucingnya. Dan yang terpenting, kucing-kucing yang masih kecil-kecil. Suka ngeliat kalau anak kucing itu di belakangnya pantat. Di pantatnya itu suka masih ada bekas-bekas peses. Itulah yang harus kita hati-hati ya. Di dalam agama pun mengajarkan bahwa kita harus saling tolong menolong sesama makhluk hidup. Dan salah satunya hewan. Kita kan ingin sekali menolong hewan itu ya, terutama kucing ya. Saat kucing jalanan itu lewat ya, mungkin kelaparan, sebagai manusia pasti kan ya ingin memberinya makan, tapi kita takut menyentuhnya karena takut mandul. Nah, inilah yang paling utama yang harus semua tahu ya guys. Dengarkan baik-baik. Yang paling utama saya sampaikan bahwasannya yang menularkan toxoplasmosis itu bukan hanya kucing saja. Akan tetapi hewan seperti anjing dan burung yang ada di sekitar lingkungan kita dapat menularkan penyakit ini, penyakit toxoplasmosis. Bahkan sebetulnya toxoplasmosis ini dapat ditularkan oleh susu yang emang setiap orang minum kan ya.
daging sapi, daging ayam yang dimasak kurang mateng atau setengah mateng. Wah, mana nih pecinta sate, penggemar sate, penggemar daging yang mungkin dimasaknya kurang mateng, hati-hati. Resikonya besar dan kemungkinan besar tertular toksoplasmosis ini. Satu, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang kucing, terutama kucing liar. 2, cuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan kandangnya kucing juga ya. 3, periksakan kucing peliharaan sendiri yang ada di rumah ya guys ya, ke dokter hewan apakah terinfeksi Toxoplasma gondii atau tidak. 4, jangan lupa lakukan vaksinasi terhadap kucing peliharaan ke dokter hewan. Dan yang paling utama, jangan terlalu sering makan makanan mentah atau yang kurang matang dan setengah matang. Itulah tips agar kita tidak tertular toksoplasmosis. Dan sebagian masyarakat sekitar kita masih ada yang beranggapan jika tertular toksoplasmosis maka akan manut selama hidupnya, selama hayat masih bernapas. Salah besar. Jika tertular toksoplasmosis, datanglah ke rumah sakit dan berkonsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan untuk diperiksa terinfeksi toksoplasma atau tidak. Toksoplasmosis adalah penyakit yang bisa diobati. Memang tidak sebentar, butuh beberapa tahun untuk mengobatinya. Penyakit toksoplasmosis ini dapat dideteksi dengan pemeriksaan tes darah. Biasanya sudah dalam satu paket pemeriksaan penyakit sebelum menikah, yang biasa kita sebut dengan pemeriksaan TORCH, yang terdiri dari T, toksoplasmosis, O, other, yang mencakup HIV, varicella, hepatitis, dan juga parvovirus, R, rubella, C, cytomegalovirus, dan yang terakhir H, herpes simplex, dan juga sifilis. Pemeriksaan TORCH ini sangat disarankan untuk yang mau menikah dan juga ingin mempunyai anak. Mengapa? Karena semua penyakit yang tercakup di dalam pemeriksaan TORCH ini, dapat mengakibatkan kecacatan bahkan keguguran bayi yang berujung kemandulan. Jadi sekarang kita sudah tidak takut kan untuk memegang, menyentuh kucing kita, ya enggak? Karena sama Nining juga punya kucing. Nih guys, kucing Nining akhirnya datang ke Nining, mengganggu Nining saat bikin video. So cakep lu. Kitty. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Alhamdulillah sudah selesai guys. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika kalian suka, share ke semua sosial media kalian ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.